Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Indah dari EduWorld. Kami EduWorld ini merupakan pusat informasi dan pendaftaran untuk studi ke luar negeri. Jadi mungkin masih banyak yang bingung nih, EduWorld apa waktu pas baca di jadwal. Jadi kita ini adalah konsultan pendidikan yang akan membantu kalian kalau kalian mau kuliah ke luar negeri. Oke, hari ini kita akan ngejelasin nih negara-negara apa aja yang bisa kita bantu. Lalu juga nanti ada mengenai penjelasan living cost-nya gitu dan kampus-kampusnya apa aja. Oke, EduWorld ini kita kantornya itu yang paling dekat sama Syafana, itu ada di daerah Gading Serpong, dekat dengan Mall Sumarekon Mall Serpong, sama juga dekat dengan sekolah Tarakanita Gading Serpong. Oke, hari ini akan ada Kawagi, perwakilan dari EduWorld yang akan ngejelasin ke kalian semua. Oke, nanti aku juga akan tulis di chat box untuk absensi. Jadi nanti tolong untuk diisi ya teman-teman kesediaannya untuk mengisi. Terima kasih. Silakan Kak Wagi. Oke, terima kasih semuanya. Selamat siang. Jadi ini sudah kelihatan share screen-nya? Sudah. Oke. Saya di sini akan menjelaskan apa saja sih yang bisa dibantu oleh EduWorld. Jadi EduWorld seperti jelaskan sebelumnya, kalau kita ini adalah konsultan pendidikan untuk studi overseas. Jadi untuk student yang ingin belajar ke luar negeri, kita menyediakan semua service yang diperlukan. Kak Wagi, maaf. Ya. Boleh, ini kan di Google Drive udah di-download belum ya supaya bisa full screen? Jadi di-download? Sudah, bentar. Boleh di show all, kanan itu ada kanan bawah ada show all, ada silangnya disilang aja, silangnya disilang. Okay. Bentar, Mbak. Ini show in folder mungkin. Karena nggak bisa full screen, harus berupa PDF dulu, jangan Google Drive. Jadi service yang kita berikan itu EduWorld sendiri mewakili 10 negara. Jadi kita punya 10 negara yang kita wakili untuk kepengurusannya. Untuk kalian yang mau cari informasi untuk studi overseas, kita akan bantu mulai dari profil kampusnya, terus juga untuk entry requirement, untuk dokumen yang diperlukan. Kemudian juga kita bisa bantu setelah proses aplikasinya selesai, kita juga punya service lain seperti pengurusan visa, pengantaran, penjemputan di airport. Jadi basically untuk kalian yang planningnya studi overseas, jadi kalian nggak perlu melakukan apa-apa karena nantinya semua hal-hal yang harus dilakukan adalah kita yang akan membantu. Oke, next-nya. Ini adalah list negara yang kita wakili. Kita punya pilihan negaranya, ada Australia, ada Kanada, ada China, ada Malaysia, ada New Zealand, ada Singapura, kemudian kita ada UK, ada US, sama kemudian terakhir ada Swiss. Kita masuk ke negara pertama. Untuk negara pertama kita ada Australia. Jadi untuk Australia ini merupakan salah satu destinasi belajar untuk overseas di Indonesia yang lumayan numbers-nya selalu banyak. Jadi salah satu tujuan utama anak Indonesia untuk study overseas pilihannya biasanya Australia karena Australia nggak terlalu jauh dengan Indonesia. Kemudian untuk living cost di Australia itu di kisaran 1.500 sampai 2.000 Australian dollar atau sekitar 15 juta sampai 25 juta per bulannya. Untuk living cost ini sudah termasuk biaya hidup, living cost ini termasuk accommodation, tempat tinggal, transport, makan, sama keperluan sehari-hari. Next. Ini merupakan university pilihan untuk kalian study di Australia. Kalau kalian tahu Australia banyak sekali top university yang ada di sana. Kalian juga tahu kalau di Australia ada yang namanya Group of 8, di mana ini merupakan 8 university terbaik yang ada di
Australia, bukan artinya yang lain tidak baik. Jadi sebenarnya kalau untuk studi overseas kalian harus pastiin dulu jurusan yang kalian ambil karena masing-masing university punya keunggulan majornya masing-masing. Jadi kalau kalian sudah punya spesifik major yang akan dipilih, kalau kalian bisa diskusikan dengan kita. Jadi nanti kita bisa kasih opsi kampus mana yang sesuai dengan jurusan yang kalian pilih. Nah, untuk Group of 8 itu yang 8 terbaik di Australia, kita punya Monash, ada UNSW, University of New South Wales di Sydney, University of Sydney, ada University of Queensland, kita ada University of South Australia, dan lain-lain. Oke, boleh next. Negara berikutnya Kanada. Kanada terbilang sangat jauh dengan Indonesia untuk traveling ke Kanada, bahkan untuk flight hours-nya hampir 24 jam lebih untuk bisa sampai ke Kanada. Anak Indonesia belum terlalu banyak di Kanada, cuma belakangan sudah mulai banyak student punya opsi untuk studi ke Kanada karena beberapa tahun belakangan pemerintah Kanada memberikan additional visa, namanya visa pencari kerja untuk student yang menyelesaikan studi di sana. Jadi kalian akan dapat additional visa, jadi setelah studinya selesai, kalian nggak perlu buru-buru pulang ke Indonesia, tapi kalian punya kesempatan untuk bisa mencari kerja di sana. Visanya itu nanti depend sama waktu kalian apply, maksimum government akan kasih 2 tahun visa, ekstra visa di luar visa pelajar yang kalian dapat. Kemudian untuk biaya hidup di sana itu sekitar 1.300 sampai 3.000 Canadian dollar. Jadi untuk Kanada itu masing-masing part di Kanada punya living cost yang berbeda. Jadi kalau misal setiap province di Kanada itu punya standar living cost yang berbeda-beda. Kalau kalian tinggalnya di British Columbia, di mana itu merupakan kota besar, kota utama di sana, living cost-nya akan lebih tinggi. Tapi kalau kalian ambil province-nya di Manitoba misalkan, itu biaya hidupnya akan lebih rendah gitu. Oke, next. Ini pilihan university yang ada di Kanada. Basically, sistem education di Kanada itu hampir sama dengan di Indonesia. Sistem belajarnya adalah untuk menyelesaikan S1 4 tahun. Kalau yang sebelumnya Australia itu kalian bisa selesaikan S1 dalam waktu 3 tahun aja. Tapi kalau untuk Kanada, kalian harus menempuh waktu 4 tahun untuk menyelesaikan S1 level. Dan kalian untuk masuk ke Kanada bisa split kayak starting dari college dulu, nanti baru ke university. Jadi 2 tahun di college, atau 1 tahun di college, 3 tahun di uni, atau 2 tahun di college, 2 tahun di uni. Oke, next. Opsi negara selanjutnya adalah China. Nah, untuk negara ini, untuk China sendiri sekarang student Indonesia sangat-sangat improve sekali numbers-nya untuk studi ke China. Pertama karena sekarang di China sudah banyak university overseas yang buka cabang di China. Jadi kayak kampus dari Australia, kampus dari UK yang membuka cabang di China, ini membuat student punya kesempatan untuk belajar menggunakan bahasa Inggris karena pertama biasanya kendala untuk student yang mau belajar ke China, mereka dibebankan harus punya kemampuan bahasa Mandarin yang memenuhi syarat untuk bisa masuk university, HSK namanya. Nah, untuk HSK itu untuk masuk university biasanya diperlukan HSK 5 dan itu merupakan hal yang tidak mudah untuk ditempuh. Tapi sekarang dengan opsi university overseas yang buka cabang di China, kalian bisa belajar di sana dengan menggunakan bahasa Inggris. Jadi yang harus diperlukan adalah IELTS atau TOEFL. Kemudian living cost di sana sangat-sangat affordable. Untuk biaya hidup itu sekitar 4 juta sampai 6 juta per bulan. Bahkan kalau kalian belajar di Indonesia pun, tapi kalian harus sekolah di Bandung misalkan atau di kota lain, itu living cost-nya akan jauh lebih mahal dibanding kalian langsung ke China. Untuk untuk living cost tersebut sudah mencakup accommodation, makan, transport, dan lain-lain. Next.
Kemudian ini adalah pilihan kampus yang menggunakan bahasa Inggris yang bisa kita bantu kepengurusannya. Untuk di China, kita ada apa namanya Chinese University Hong Kong, kita ada Nottingham, kita ada CN Chiao-tung, kita ada Zhejiang Wanli, Sino-British, NCUK, Vatel, sama Blue Mountains. Untuk yang dua terbawah itu untuk spesifikasi majornya itu hospitality. Untuk yang dari atas sampai NCUK itu general, jadi any kind of major mereka punya. Kemudian mostly university di China over scholarship sampai dengan 100%. Jadi kalau kalian apa namanya punya nilai yang baik, punya additional achievement di luar akademik juga punya, itu bisa dicoba untuk bisa apa namanya apply ke university yang di China ini. Gitu. Next, ini di Malaysia. Malaysia secara lokasi tidak terlalu jauh dengan Indonesia. Kalian cuma bisa bolak-balik Malaysia apa namanya 1 jam aja. Ini merupakan negara yang paling banyak Indonesian student belajar ke sana karena ya tadi tidak terlalu jauh dengan Indonesia, living cost-nya sangat terjangkau dan tuition fee untuk kuliah di sana juga tidak terlalu mahal. Kalau compare dengan Indonesia kayak sekelas BINUS, sekelas UPH itu bahkan mungkin akan lebih murah di Malaysia dibandingin dengan di apa namanya di Indonesia. Dan pilihan majornya juga banyak untuk apa namanya di Malaysia. Next untuk opsi university-nya. Oke. Ini untuk pilihan kampusnya, jadi sama seperti di China tadi, di Malaysia juga banyak overseas university yang akhirnya yang buka cabang di Malaysia. Kayak kalau kalian pernah tahu Monash Australia, mereka juga punya cabang di Malaysia, Nottingham yang di UK, mereka punya cabang di Malaysia, ada Heriot-Watt itu juga dari UK, mereka buka cabang di Malaysia. Di luar lokal university yang apa namanya Malaysia juga punya. Bahkan di Malaysia, university lokalnya pun kebanyakan berafiliasi dengan university dari luar Malaysia. Jadi kayak kalian sekolah di let's say UCSI atau kalian sekolah di SEGI atau kalian sekolah di INTI, kalian juga bisa mendapatkan sertifikat dari negara lain, misalkan dari Australia atau dari UK. Gitu. Jadi kalian tetap sekolahnya di Malaysia dengan tuition fee Malaysia, tapi sertifikat yang kalian dapat bisa overseas certificate. Oke. Next, pilihan selanjutnya adalah New Zealand. New Zealand ini apa namanya salah satu pilihan studi lainnya untuk studi overseas yang kita bisa bantu. Untuk New Zealand sendiri durasi perkuliahannya akan 4 tahun. Dan untuk New Zealand ini berbeda dengan negara lain untuk student dari Indonesia dengan background national exam. Jadi kalau kalian lulus dengan ujian nasional, ini tidak bisa direct entry ke university yang ada di New Zealand. Jadi kalian harus start dengan foundation, dengan college dulu. Jadi kalian karena sistem edukasi di New Zealand berbeda dengan di Indonesia, di mereka standar education untuk apa namanya pendidikan dasar mereka adalah 13 tahun. Sedangkan kita cuma 12 tahun. Jadi kalian yang lulus dengan UN exam, kalian harus start dari foundation baru bisa masuk ke uni. Jadi total durasi yang kalian perlukan adalah 4 tahun. Untuk biaya hidupnya sekitar 2.000 sampai 2.500 New Zealand dollar. Balik lagi ke apa namanya bagian mana New Zealand yang kalian tuju. Kalau New Zealand kalian tahu mereka punya 2 island, atas dan bawah. Dah untuk yang bawah, yang capital city mereka kayak Auckland, Wellington, itu living cost-nya akan jauh lebih mahal. Tapi kalau kamu ambil island yang atas kayak Christchurch kayak gitu tuh living cost-nya jauh-jauh lebih murah. Bahkan mungkin bisa dengan survive dengan 1.000 apa namanya New Zealand dollar sebulan. Oke. Next. Ini pilihannya untuk Auckland untuk university yang ada di New Zealand. Untuk top university di sana itu adalah AUT, Canterbury, Otago, dia masih top university dan masuk world top uni juga, masih top 100 university ranking. Oke. Next.
Ini adalah Singapura. Singapura salah satu negara yang paling dekat juga dengan Indonesia. Indonesia international student dari Indonesia juga sangat banyak belajar di Singapura karena biasanya Singapura itu orang tua lebih prefer Singapura karena salah satu negara yang paling aman. Jadi mereka kirim anaknya nggak worry. Even living cost-nya lumayan tinggi, tapi biasanya orang tua lebih ngerasa nyaman tinggal di sana. Untuk anaknya belajar di sana. Living cost-nya di 1.500 sampai 2.500 Singapura dolar, depend sama sebenarnya semua living cost di setiap negara tergantung lifestyle kalian sendiri sih, sebenarnya kita hanya bikin kisarannya saja. Next. Oke, ini pilihan university yang ada di Singapura. Kalau kalian pernah dengar NTU, NUS, SMU, SUTD, kenapa nggak ada di list ini? Karena untuk yang government university, untuk yang university punya pemerintah, itu memang top university yang ada di Singapura, dan untuk masuknya pun sangat-sangat sulit. Kalian harus melalui fase interview, kalian harus ada fase tes dulu baru bisa diterima sama mereka, dan mereka cuma punya 1 kali penerimaan. Jadi kalau kalian lulus 2021 nanti, kalian kalau mau ke government uni yang ada di Singapura, kalian baru bisa kuliah di 2022 gitu. Jadi nggak bisa di tahun yang sama. Kenapa tidak ada di sini? Karena untuk government uni mereka tidak bekerja sama dengan konsultan. Jadi kalian untuk prosesnya harus apply sendiri. Jadi ini adalah list yang kita bisa bantu kepengurusannya. Jadi kalau kalian yang tertarik untuk major design, major bisnis, itu kita banyak pilihan kampusnya. Dan untuk di Singapura, satu-satunya negara yang bisa ditempuh dengan fast track program, jadi kalian bisa menyelesaikan S1 kalian dalam waktu 2 tahun aja. Dan ini cuma ada di Singapura, tidak ada di negara lain. Karena Singapura pakai sistemnya quarter, jadi kalian 1 tahun akan ada 3 semester. Gitu. Jadi untuk S1 bisa ditempuh dalam waktu 2 tahun aja. Kalau kalian nggak suka sekolah lama-lama, Singapura bisa jadi opsi untuk kalian belajar. Oke, next. Ini UK, ini negara yang lumayan international student dari Indonesia paling banyak, apalagi anak-anak cowok, biasanya yang suka bola, ininya pasti pengen belajarnya ke UK supaya bisa nonton bola. UK sama sistem edukasinya seperti New Zealand, jadi kalian tidak bisa direct entry ke university kalau kalian lulus dengan ujian nasional. Kalian harus masuk ke level foundation. Jadi untuk di UK sendiri, foundation levelnya kalian bisa ambil general foundation, di mana kalian bisa belajar 1 tahun. Kalau kalian bisa punya good result, sebenarnya nggak sampai 1 tahun, kalian juga sudah bisa lulus foundation, sekitar 9 bulan saja. Kemudian kalian bisa transfer ke university manapun yang ada di UK based on nilai foundation kalian. Jadi kalian masih, kalau misalkan kalian punya goals-nya bisa masuk university yang bagus di sana, kayak let's say Manchester, kayak UCL, kayak King's College, itu top-top university yang ada di sana. Nah, kalian bisa start dari foundation general, jangan spesifik foundation under university, karena kalau foundation under university, kalian nggak punya pilihan untuk bisa pilih kampus lain. Gitu. Jadi better adalah kalian ambil foundation in general, setelah kalian lulus dari foundation kalian bisa lanjut ke university manapun as long kalian memenuhi persyaratannya. Oke, untuk biaya hidup itu sekitar 800 sampai 1.800 pound sterling. Mata uang UK. Kemudian itu juga tergantung kalian tinggalnya di mana. Untuk lokasi seperti London, itu kalian akan menghabiskan living cost sangat tinggi untuk di London, gitu. Tapi di luar London dan banyak sekali kota kecil yang aksesnya dekat dengan London, kalian bisa tempuh 1 sampai 2 jam aja ke London, itu punya living cost yang jauh-jauh lebih affordable. Oke, next. Ini pilihannya. Untuk UK kita banyak sekali university pilihannya. Hampir semua university di UK kecuali Oxford sama Cambridge kita bisa bantu kepengurusannya, gitu. Next. Pilihan selanjutnya adalah USA. USA sama persis sistem edukasinya dengan Kanada, seperti yang dijelaskan sebelumnya. Tapi untuk USA kita punya satu level
level pendidikan yang disebut community college. Jadi community college itu kenapa ada community college, karena dulu di US hanya kulit putih aja yang bisa kuliah di sana, sedangkan ras kulit hitam tidak bisa kuliah. That's why government menyediakan yang namanya community college. Jadi community college ini college yang di support sama pemerintah dan tuition fee-nya sangat murah. Biasanya anak Indonesia akan start ke US dengan community college dulu 2 tahun. Community college 2 tahun itu tuition fee-nya sekitar 9.000 US dollar per tahun. Jadi orang tua akan lebih hemat biaya hidup dan biaya kuliah selama 2 tahun di compare sama langsung ke university, karena untuk tuition fee university itu lumayan tinggi. Untuk di US kisarannya di 30.000 sampai di 50.000 US dollar per tahun, sedangkan community college itu cuma 9.000 per tahun. Jadi kalau kalian ambil 2 tahun community college, otomatis kalian sudah menghemat 2 tahun untuk university level, karena untuk sistem edukasi di US tadi, kalian bisa start dari community college 2 tahun, kemudian kalian langsung masuk ke university level di 2 tahun lagi, in total 4 tahun. Gitu. Next. Jadi pilihannya, setiap state di US rata-rata punya community college. Jadi kalau kalian mau misalkan opsinya di California, kemudian kalian mau misalkan nggak mau kota yang ramai, misalkan kalian mau di Seattle, di East Coast, itu juga boleh. Jadi depend sama lokasinya yang kalian mau tuju di mana. Mostly semua state di US punya community college. Oke, next. Ini opsi yang terakhir, Swiss. Biasanya untuk Swiss ini negara yang spesifikasi major, sebenarnya major lain Swiss punya, kayak kedokteran mereka ada, bisnis mereka ada, sains mereka ada. Tapi destinasi utama student yang belajar ke Swiss biasanya adalah student yang ingin mengambil hospitality, karena Swiss sendiri yang merupakan pusat hospitality dunia, gitu. Jadi kalau kalian belajar ke Swiss, kalian selain belajar pakai bahasa Inggris, kalian juga akan dapat additional bahasa, dan itu wajib bisa. Maksudnya itu as a compulsory subject, jadi kalian akan dapat bahasa Jerman sama bahasa Prancis. Gitu. Jadi kalau kalian yang tertarik dengan pariwisata, tertarik dengan perhotelan, tertarik dengan kulineri, kalian bisa menjadikan Swiss sebagai negara tujuan karena pusat hospitality ada di sini. Kemudian sistem belajar di sana berbeda dengan negara lain. Jadi kalian 6 bulan belajar, kalian kelas, kemudian 6 bulannya kalian harus internship, magang. Gitu. Jadi sebenarnya in total 3 tahun kalian kuliah, face to face kelasnya itu cuma 1,5 tahun, karena 1,5 tahunnya kalian program internship atau magang. Jadi benar-benar real pekerjaan seperti apa kalian akan pelajari pada saat kalian internship. Gitu. Dan untuk internship-nya itu paid internship, jadi dibayar. Jadi untuk apa yang kalian dapat pada saat internship itu bisa mengcover biaya hidup kalian selama di sana. Gitu. Ini pilihan kampusnya. Nggak ada. Oke. Kalau untuk Swiss, beberapa university-nya kayak misalkan BHMS atau HTMS, itu adalah beberapa university yang kita bisa bantu kepengurusannya untuk di negara Swiss. Gitu. Next. Oke, kita untuk EduWorld sendiri dalam waktu dekat punya beberapa event. Pertama kita punya LaSalle College of Art Infosation. Ini buat student yang tertarik untuk jurusan art, design, fashion design, animation, graphic design, film, dancing, singing, acting. Jadi ini adalah salah satu kampus di Singapura yang satu university khusus hanya untuk major art aja. Jadi dia nggak punya major lain. Jadi spesifik major, dan untuk kampusnya sendiri itu di support sama pemerintah Singapura. Jadi kalian bisa ikut info session-nya buat kalian yang tertarik untuk major ini. Jadi nanti akan ada pihak dari kampus LaSalle yang akan menjelaskan tentang kampusnya, tuition fee, entry requirement, itu mereka akan jelaskan. Jadi untuk kalian yang tertarik,
boleh register event kita. Kemudian kita juga di bulan Januari akan ada International Education Expo. Ini di mana semua university yang bekerja sama dengan kita akan join event ini. Jadi representatif langsung dari kampusnya itu akan hadir. Konsepnya masih virtual karena kita masih pandemi. Jadi kalian akan virtual expo. Jadi kalian bisa yang punya planning untuk tahun depan studi overseas atau yang kelas 11 nantinya ada rencana untuk studi overseas juga bisa join event kita untuk bisa tahu pilihan kampus di sana seperti apa. Kawaki, maaf, 27 Desember juga ada itu scholarship interviewnya Nottingham. Itu yang jam 1. Oke. Ya, untuk yang 27 Desember kita ada untuk scholarship interview ini untuk Nottingham University yang ada di China. Jadi seperti yang dijelaskan sebelumnya, kalau mostly kampus di China mereka over scholarship. Untuk Nottingham scholarship-nya itu di 25%, 50%, dan 100%. Depend hasil interview kalian sama nilai rapot yang kalian submit. Gitu. Jadi kalian bisa join event ini untuk ikut interviewnya untuk tahu kalian eligible untuk scholarship-nya berapa. Gitu. Jadi dan syarat untuk bisa mengikuti scholarship itu kalian harus punya minimum nilai adalah 8,0. Semakin tinggi nilai kalian, semakin tinggi kesempatan kalian untuk bisa mendapatkan scholarship-nya. Gitu. Kemudian bulan Januari kita masih ada Heriot-Watt University Malaysia untuk invitation. Kita juga ada Chinese University Hong Kong Shenzhen. Ini juga mereka kampusnya over scholarship up to 100%. Kemudian kita ada Liverpool University, itu juga untuk scholarship interview. Jadi untuk scholarship interview itu kalian akan face to face one-on-one interview dengan pihak kampus untuk menentukan berapa scholarship yang kalian dapat. Gitu. Ada lagi? Mungkin tambahan, kalau mau registrasi nih teman-teman sekarang di pojok kanan Kawagi, itu mereka bisa scan kalau mau ikut acaranya. Kawagi, ya. Tambahan untuk teman-teman kalau mau registrasi event ini bisa scan barcode-nya aja itu langsung di sisi kanan. Jadi ini mungkin bisa di capture untuk bisa kalian nanti registrasi acaranya. Oke. Oke, ini tadi udah dijelasin kantornya ada di mana. Kantor yang paling dekat dengan sekolah Syafana kita ada di Gading Serpong, ada di belakang SMS. Kalau sekarang kita kantornya masih tutup, jadi kalian nggak bisa ke kantor kita dulu. Jadi tapi kita bisa tetap konsultasi. Misalkan kalian ada perlu one-on-one consultation. Kalau sekarang belum ada parents-nya join event kali ini dan kalian mau bikin, Kak bisa nggak sih kita dijelasin lebih jelas lagi dengan orang tua, one-on-one consultation, itu bisa hubungin aja kita. Nanti kita bisa via Zoom sekarang untuk konsultasinya gitu. Karena kita belum bisa face to face nih karena kantornya juga masih tutup. Oke. Ini kontaknya. Kalau kalian tadi ribet scan-scan barcode-nya, boleh di-save nomornya. Disimpan dulu aja, nanti pasti someday diperluin, jadi kalian bisa kontak kita anytime. Kalau misalkan kalian sudah ada spesifik university yang mau dituju, pilihan majornya, kemudian kita juga punya tes minat bakat. Jadi kalau kalian yang masih bingung sama jurusan yang kalian mau pilih, kalian juga bisa hubungin kita kasih tesnya free, tapi hanya untuk kelas 12 student aja gitu. Karena kalau kelas 11 pun masih possibility untuk change majornya kan masih tinggi gitu loh. Kalau sedangkan kalau kelas 12 biasanya sudah punya pilihan major, cuma masih agak bingung aja gitu. Kalian bisa kontak ke kita, di save nomornya, jadi anytime kalian perlu, kalian tinggal kontak ke kita. Oke. Kalau ada yang mau bertanya, silahkan bertanya dari semua yang tadi udah dijelaskan, boleh di chat box atau boleh open mic-nya. Oke, silakan bagi yang ingin bertanya, boleh silakan sampaikan di chat atau boleh langsung ke private chat moderator ataupun ke speakernya langsung.
Oke, ini sudah ada pertanyaan yang masuk. Maaf Saila, aku mau Ya. tanya, ini aku nggak bisa share Google Form aku ya? Karena kan aku mau share mereka untuk isi absensi, ini aku di message soalnya nggak bisa share. Oh, harusnya sih bisa Kak. Coba saya cek. Ini di lock soalnya, aku nggak bisa send message di message box. Ya, coba saya cek kembali ya. Yeah, you cannot chat with everyone katanya during this meeting. Oke, ya. Mohon maaf, coba dicek. Ya, silakan mungkin yang mau tanya udah ada pertanyaan. Oke, sambil nunggu itu dicek. Ada satu pertanyaan dari private chat yang nanya, maksudnya tadi yang untuk Universitas Singapura itu nggak bisa langsung kuliah, itu maksudnya bagaimana ya, Kak? Pertanyaannya seperti itu. Singapura. Ya. Singapura boleh, nggak ada masalah. Indonesia student bisa langsung direct ke university di Singapura. Dan yang aku bilang tadi, Singapura itu punya program fast track. Kalian bisa selesai S1 kalian dalam waktu 2 tahun aja. Yang kalian nggak bisa direct university itu adalah UK dan New Zealand. Karena sistem education mereka adalah 13 tahun, sedangkan kita 12 tahun. Jadi untuk anak national exam, kalian harus start dari foundation dulu. Gitu. Jadi kalau Singapura nggak ada masalah anak Indonesia. Oke, orangnya bertanya lagi untuk maksudnya yang 2021 dan 2022 tuh bagaimana yang bila yang katanya misalnya kita daftar sekarang, kami hanya baru bisa Itu untuk yang government university, untuk yang kalau kalian tujuannya ke NTU, NUS itu kalian karena intake mereka itu 1 tahun cuma 1 kali dan closing application mereka itu kayak misalkan untuk 2000. Jadi pokoknya anak Indonesia yang lulus di Juni 2021 kalian baru akan kuliah di Singapura itu Februari 2022. Untuk yang government ya, tapi kalau untuk yang bukan government itu kalian tetap bisa masuk, misalkan kalian mau ambil intake di bulan Juli atau di bulan Agustus atau di bulan September, masing-masing kampus punya intake-nya masing-masing gitu. Kalian bisa tetap di tahun yang sama, tapi kalau untuk government itu nggak bisa, kalian akan ada gap year. Karena kalian pasti karena kan Indonesia baru ijazah aja baru keluarnya jauh setelah exam kan, dan itu mereka udah closing application biasanya. Oke, terima kasih. Sambil nunggu chatnya diperbaiki, mohon maaf itu mungkin ada kesalahan teknis. Ada beberapa chat yang bisa disampaikan lewat private chat, jadi langsung silakan private chat saja. Dan mungkin untuk kontak atau ada Google Form yang ingin disampaikan bisa dikirim ke saya, nanti saya sampaikan ke chat everyone-nya ya, Kak. Ya. Lalu untuk Saila ya. Ya, nanti saya send lagi sambil nunggu perbaikan itu chatnya. Oke, jadi untuk pertanyaan berikutnya, orang yang bertanya, kalau punya sertifikat A-level dan atau IGCSE itu bisa kepakai atau tidak? Bisa, tergantung negara tujuannya. Jadi kalian misalkan kalau sudah punya A-level, kalau kalian mau ke UK, berarti kalian nggak perlu foundation lagi. Kalian cukup perlu punya A-level 3 subjek, dan kalian bisa masuk direct ke university. Tapi kalau kalian cuma punya IGCSE O-level itu minimum adalah 5 subjek, tambah 1 subjek adalah untuk bahasa Inggris. Jadi total 6 subjek, kalian itu tetap harus start dari foundation. Jadi IGCSE atau A-level itu bisa dipakai sebenarnya ke semua negara, nggak cuma UK. Tapi kalau misalkan untuk WAVE Foundation dan tidak WAVE Foundation, itu berlaku di UK. Jadi gitu. Jadi kalau kalian mau ke Singapura pun punya A-level diterima. Kalau untuk misalkan mau ke China, mau ke Malaysia itu juga diterima. Jadi untuk di China sendiri kalau kalian punya A-level, kalian durasi perkuliahan di China itu 4 tahun, tapi kalau kalian punya A-level, kuliahnya jadi cuma 3 tahun aja. Gitu, jadi WAVE 1 tahun.
kalau kalian punya A-level. Jadi A-level atau IB diploma. Kalau di Indonesia sekarang international kurikulumnya biasanya mostly sekolah pakainya A-level sama IB. Nah, untuk anak A-level sama IB biasanya untuk kuliah di negara yang kuliahnya harus 4 tahun itu jadi 3 tahun aja karena dia bisa rata-rata bisa waive tahun pertama. Tapi nggak semua uni ya. Gitu. Jadi harus kita double check uni mana aja yang bisa waive year one-nya. Oke, terima kasih. Untuk pertanyaan berikutnya, kira-kira kalau ingin keluar negeri itu bersama EduWorld itu prosesnya berapa lama? Dan mungkin kalau untuk misalnya belum kelas 12 gitu, misalnya kayak masih jauh-jauh sebelumnya itu bagaimana? Oke, yang harus disiapin biasanya kalau untuk studi overseas itu adalah bahasa Inggris. Untuk semua uni mostly entry requirement-nya adalah bahasa Inggris dan kendala orang anak Indonesia adalah biasanya kendala di bahasa karena setiap university punya entry requirement beda-beda untuk IELTS atau untuk TOEFL. Jadi kalau untuk masuk ke uni paling aman IELTS kalian adalah 6,0 atau TOEFL kalian adalah di angka 87 untuk TOEFL. Jadi apa namanya yang kalau kalian belum kelas 12 yang harus kalian mulai kejar dari sekarang adalah kemampuan bahasa Inggris kalian. Once kalian apa namanya kelas 12 dan kalian udah punya tujuan negaranya, kalian sudah siap untuk bisa tes IELTS atau TOEFL gitu. Ya, oke, terima kasih. Kak, untuk linknya izin saya itu tidak bisa di copy paste ternyata, mungkin ada error dari sananya juga, tapi izin saya nge-share link dari docs-nya langsung. Jadi setelah saya klik dan saya kirim linknya. Tapi namun itu nanti linknya akan panjang gitu bentuknya, bukan yang shorten. Biasanya sih nggak ada kendala ya, biasanya gitu. Iya. Tapi udah message yang aku kirim ke Saila udah masuk kan ya? Iya, sudah masuk. Oke, coba aja dulu. Dan mungkin juga bisa dicoba chat everyone-nya, mungkin sudah diperbaiki. Buka masih Saila, saya baru hanya bisa kirim message ke Saila, ke Alaya, sama ke operator record. Jadi ini harusnya di settingnya bisa chat, jadi aku nggak bisa share apa-apa ini. Sementara absensinya harus ngisi. Teman-teman tolong diisi ya absensinya. Iya, untuk sementara pakai link yang ini saja. Yang mana? Yang kakak kasih, tapi mungkin bentuknya agak diperpanjang, bukan shortened link itu. Tapi insya Allah isinya sama. Oke. Boleh, silakan di-share. Iya. Linknya aja kalau susah yang lainnya. Ya, itu sudah benar belum, Kak? Wait. Ya, sudah benar. Mohon bantuannya teman-teman untuk isi yang Saila sharing. Sudah benar, aku buka. Oke. Mungkin ada pertanyaan lagi, Saila? Oke. Sini ada sih masuk satu dari private chat. Sambil nunggu pertanyaan lainnya, bila ada yang punya pertanyaan boleh langsung disampaikan lagi lewat private chat karena untuk sementara chat everyone-nya sedang error. Oke, jadi orangnya bertanya itu sebentar, mana saya cari dulu. Ya, jadi untuk ke Melbourne khususnya gitu, itu apakah kita langsung terhubungi dengan universitasnya, apa itu hanya kami konsultasi dan persiapannya saja kalau dari EduWorld seperti itu? Ya, kita bantu untuk informasi kampusnya. Jadi kalian untuk submit application, untuk apply ke MELU, ya nggak harus ke MELU-nya langsung. Semua dokumen via kita yang akan bantu untuk apply-kan. Sampai kalian dinyatakan diterima sama kampus. Kemudian kita juga akan bantu kalian arrange accommodation. Kemudian kalau kalian perlu airport pick up di sana, itu juga kita akan bantu urus. Sampai visa, untuk visa sendiri, nggak hanya visa student, kalau family ada yang mau ke sana untuk antar pun kita akan bantu untuk visa family juga. Gitu. Jadi pokoknya intinya service yang kita diberikan adalah kalian cuma perlu submit dokumen ke kita, bilang ke kita mau ke kampus mana yang kalian tuju, itu semua teknis yang harus kalian jalani akan kita yang handle gitu.
Jadi kalian nggak perlu ngapa-ngapain, dan service yang kita berikan itu free of charge, kita nggak pungut biaya apapun. Jadi kalau kalian ada konsultan yang memungut biaya, artinya mereka tidak in relation langsung dengan pihak kampusnya. Gitu. Jadi kalau kita, karena kita memang ditunjuk langsung sama kampus-kampus yang kita wakilin, that's why kita nggak pungut biaya apapun, kita nggak ada kenakan service charge. Gitu. Oke, terima kasih banyak. Semoga pertanyaan tadi dijawab, udah terjawab dan jelas. Oke, mungkin chat everyone sudah bisa dicoba lagi. Oke, katanya tadi udah bisa. Oh ya, oke. Coba dulu ya. Oke, sudah. Oke. Mohon bantuannya teman-teman untuk diisi absensinya. Ya, untuk karena ini aku lihat belum ada yang isi. Belum ada yang mengisi, karena nge-link langsung ke kami. Oke. Jadi tolong para hadirin tolong isi link yang ada di chat ya. Terus bila ada pertanyaan lagi boleh silakan disampaikan. Kita ada sisa waktu 1 menit lagi. Mungkin 1 pertanyaan lagi. Karena gini, link ini gunanya kalau kalian isi link ini, data kalian kita akan suka share acara-acara. Jadi kalau kalian misalnya butuh info session dari university mana, terus acara scholarship interview, lalu kita juga suka ada workshop untuk yang mungkin anak-anak suka arts. Nah itu nanti biasanya kita akan sharing infonya ke nomor telepon kalian gitu. Jadi biasanya kita blast via SMS atau via WhatsApp seperti itu. Jadi silahkan diisi, mohon bantuannya. Jadi kita juga bisa info kalau seandainya kalian ternyata mau nanya study overseas kemana, di situ karena ada kolom pertanyaan. Mungkin sekarang belum kepikiran mau nanya apa atau malu atau sungkan, jadi bisa ditanya juga di link itu. Gitu. Ya, oke. Jadi mohon sekali lagi untuk diisi linknya. Nanti mungkin juga kalau ada pertanyaan bisa disampaikan lebih melalui link tersebut. Oke, karena waktu kita sudah habis, mungkin ada yang ingin disampaikan lagi untuk untuk Miss Indah dan Miss Wagi mungkin? Dari Miss Wagi, ada yang mau disampaikan? Ya. Oke, boleh di-share aja terakhir nomor kontak kita. Oke, tunggu sebentar. Ya, ini dia. Oke, ini di-save aja dulu yang paling penting karena pasti sekarang belum kebayang mau ngapain, mau pilihan kampusnya mana. Tapi kalian boleh save dulu, yang paling penting nomor ini, anytime kalian punya pertanyaan, kalian tinggal kontak ke kita. Oke, sama aja. Aku mau tambahin itu ada Instagramnya EduWorld, silahkan di follow karena kita aktif sekali Instagramnya. Setiap seminggu sekali itu kita ada quiz, ada hadiahnya juga di Instagram. Lalu suka ada info-infonya. Terus gimana kalau kita ngelakuin pengantaran ke Cina, ke Malaysia, itu semua ada di situ. Jadi silahkan di follow. Dan untuk WhatsApp mau nanya-nanya nomor yang paling atas silahkan itu langsung ke aku. Silahkan kalau mau tanya-tanya. Oke, ini ada chat. Oke, thank you Edward. Ya, terima kasih, sama-sama. Oke, nanti akan mungkin saya screen cap, terus nanti fotonya juga saya simpen kontaknya di chat. Jadi bila ada yang ingin ngekontak setelah ini, bisa dilihat kembali. Ya. Oke, terima kasih banyak, Kakak. Terima kasih. Terima kasih semuanya, sehat selalu.